Baik, Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman untuk perkuliahan wawasan kependidikan hari ini. Sekarang adalah sesi tanya jawab secara mandiri pada presentasi kelompok 2, yaitu tentang 5 asumsi programatik pendidikan. Eh, Sekarang sebelum perkuliahan dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, langsung saja dimulai sesi tanya jawabnya. Silakan kelompok 2 yang menjadi moderator, saya serahkan waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Alan atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin untuk share screen. Mohon izin Alan untuk mengizinkan kami untuk bisa share screen. Sudah, coba diulangi ya. Baik, apakah share screen dari kami sudah terlihat? Sudah, Oka. Sudah. Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan, dan Salam Harmoni. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada Senin 10 Oktober 2022 ini, kami dari kelompok 2 berkesempatan untuk mempresentasikan yaitu mengenai forum diskusi 5 asumsi programatik pendidikan. Nah, adapun seperti biasa, langkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Kadek Oka Paina Putra dengan NIM 22130417 bersama rekan saya Selika Dinda Muktibiani dengan NIM 22130421 dan rekan saya Naswa Faya Ashara dengan NIM 2213041031. Baik, adapun merujuk pada forum diskusi yang telah disediakan pada e-learning, di sini kami telah memperoleh sejumlah 5 pertanyaan yang dicantumkan dalam forum diskusi itu sendiri. Nah, adapun pertanyaan yang pertama mungkin dari Inengah Arya Kusuma bisa langsung menyampaikan pertanyaannya sesuai dengan yang telah ditanyakan pada forum diskusi di e-learning tadi. Dan untuk rangkuman pertanyaan telah kami sajikan pada slide PPT berikut ini. Baik, Neng Haryasa, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 3 mengenai asumsi pragmatik pendidikan. Pada asumsi pragmatik pendidikan terdapat satu poin yang menyatakan bahwa pendidikan dikatakan berlangsung seumur hidup atau sepanjang hayat. Namun, mengapa di Indonesia hanya menerapkan wajib belajar selama 12 tahun? Baik, terima kasih. Mohon tanggapannya. Baik, terima kasih Nengah atas pertanyaannya. Jadi mohon izin di sini kami dari kelompok 2 ingin memberikan tanggapan atas pertanyaan dari rekan kami atau teman kami yaitu Inengah Arya Kusuma. Nah, mengenai dari konsep pendidikan sepanjang hayat, kegiatan-kegiatan pendidikan dianggap sebagai suatu keseluruhan. Seluruh sektor pendidikan merupakan suatu sistem yang terpadu. Nah, konsep ini pada dasarnya harus disesuaikan dengan kenyataan serta kebutuhan masyarakat yang bersangkutan, dan suatu masyarakat yang telah maju akan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan masyarakat yang belum maju. Nah, apabila sebagian besar masyarakat suatu bangsa masih yang banyak menderita atau mengalami buta huruf, maka upaya pemberantasan buta huruf di kalangan orang dewasa mendapat prioritas dalam sistem pendidikan sepanjang hayat. Tetapi di negara industri yang telah maju pesat,
Masalah bagaimana mengisi waktu senggang akan memperoleh perhatian dalam sistem ini. Nah, mengapa Indonesia hanya menerapkan wajib belajar selama 12 tahun? Nah, perlu diketahui bahwasanya konsep pendidikan sepanjang hayat merupakan sebuah penginformasian bahwa belajar tidak mengenal waktu dan tempat, mengarah pada fleksibilitas. Nah, Indonesia menerapkan konsep belajar minimal 12 tahun atau wajib 12 tahun dan tidak membatasi manusia dalam konteks ini, warga negara Indonesia dalam menempuh pendidikan. Nah, 12 tahun ini dimaksudkan agar warga negara Indonesia mengenal dan memahami bagaimana pendidikan itu berjalan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, dan dapat memberikan gambaran akan masa depan. Nah, bagi WNI yang berkeinginan menempuh pendidikan ke jenjang berikutnya, namun terhalang biaya, pemerintah memberikan beberapa solusi melalui beasiswa atau bantuan pendidikan yang hendaknya dapat dimanfaatkan. Jadi perlu digarisbawahi bahwasanya wajib belajar 12 tahun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008. Nah, hal ini bukan menjadi patokan bahwa belajar itu hanya sebatas 12 tahun saja, melainkan di luar itu pendidikan dapat berlangsung sepanjang hayat dapat dalam beberapa jenjang pendidikan, baik itu dari keluarga hingga masyarakat luas. Nah, sehingga wajib belajar 12 tahun dimaksudkan untuk membangun sumber daya manusia yang berlandaskan pendidikan yang hendaknya dapat berkontribusi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwasanya wajib belajar 12 tahun ini tidak menjadi patokan, akan tetapi belajar dapat berlangsung sepanjang seumur hidup atau sepanjang hayat, baik dari pendidikan formal maupun non-formal, baik dari keluarga, sekolah, maupun hingga masyarakat luas. Nah, sekian tanggapan dari kelompok kami. Semoga dapat membantu dan menjawab pertanyaan dari Nengah. Mungkin Nengah dapat memberikan tanggapan apakah jawaban dari kami dapat diterima atau mungkin ada yang belum jelas. Waktu tempat kami persilahkan. Baik, bisa diterima, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Nengah atas pertanyaannya. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang kedua pada forum diskusi yang telah disediakan pada e-learning, yaitu dari Daria Martini. Baik, kepada yang bersangkutan bisa langsung saja menyampaikan pertanyaannya, dan pertanyaan telah kami rangkum dalam slide presentasi kali ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Oka. Sebelumnya Daria tidak bisa on cam dan on mic, langsung saja dengan jawabannya. Baik, terima kasih Daria. Izin untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan Daria. Berikut merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pendidik dalam menciptakan suasana. Di antaranya, yang pertama, kegiatan pembelajaran, langkah memudahkan guru dalam pelaksanaan kegiatan mengajarnya, yaitu mengurutkan kegiatan pembelajaran bagaimana ia memulainya, menyajikannya, dan menutup pelajaran. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam pembelajaran. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk memberikan motivasi kepada siswa, memusatkan perhatian siswa agar siswa bisa mempersiapkan dirinya untuk menerima pelajaran. Biasanya langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah memberikan gambaran singkat tentang isi pelajaran dan penjelasan tentang tujuan pembelajaran. Komponen berikutnya adalah penyajian. Komponen ini merupakan inti dari kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini, siswa akan diberi pengetahuan baru. Selain pemberian pengetahuan baru oleh pendidik, pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa juga dikembangkan pada tahap ini. Langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh guru adalah latihan yang disesuaikan dengan materi pelajaran. Komponen ketiga dalam pembelajaran adalah penutup. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan penegasan atau kesimpulan dan penilaian terhadap penguasaan materi pelajaran yang telah diberikan. Yang kedua, penyampaian informasi. Penyampaian informasi yang dimaksud adalah penyampaian yang berupa materi pelajaran. Penyampaian materi tidak akan direspon oleh siswa secara baik tanpa diawali dengan pendahuluan yang menarik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian materi adalah urutan penyampaian, ruang lingkup materi yang disampaikan, dan jenis materi. Materi yang akan diajarkan harus mempunyai keruntutan, artinya materi pelajaran yang akan disampaikan berkaitan dengan materi sebelumnya. Ruang lingkup materi dan jenis materi tentunya sudah ada perencanaan sebelumnya dalam silabus maupun rencana pelaksanaan pembelajaran,
itu bisa disebut RPP, partisipasi peserta didik. Berdasarkan prinsip student-centered, maka peserta didik merupakan pusat dari suatu kegiatan belajar. Prinsip ini menekankan bahwa proses pembelajaran akan lebih berhasil apabila siswa secara aktif melakukan latihan-latihan secara langsung. Yang keempat, pengelolaan waktu. Pada kenyataannya, terkadang seorang guru yang mengajar tidak dapat mengendalikan waktu. Bahkan pelajaran atau materi bisa jadi sudah selesai, tetapi waktu masih panjang. Kemungkinan lain bisa pula sebaliknya. Waktu sudah habis, tetapi bahan pelajaran belum tuntas. Oleh karena itu, dalam perangkat pembelajaran yaitu RPP, seorang guru merumuskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran lengkap dengan lokasi waktu mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Yang kelima yaitu pengelolaan media. Pembelajaran media pembelajaran memiliki peran yang penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media pembelajaran, proses pembelajaran sebagai proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara maksimal. Yang keenam yaitu strategi pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan dapat diciptakan melalui penerapan berbagai strategi pembelajaran. Setiap siswa dapat menikmati proses pembelajaran yang menyenangkan jika lingkungan fisiknya kondusif untuk belajar. Pembelajaran yang menarik dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan beban psikologi siswa. Selain itu, dapat mengefektifkan sekaligus mengefisienkan aktivitas belajar mengajar di kelas. Salah satu faktor terpenting dalam merancang dan menerapkan strategi pembelajaran menyenangkan adalah interaksi dan komunikasi yang menyenangkan antara pendidik dan peserta didik. Maka dari itu, strategi pembelajaran yang menyenangkan ditentukan oleh kemampuan guru dalam menciptakan interaksi dan komunikasi. Pembelajaran yang menyenangkan dalam suasana yang menyenangkan, siswa akan bersemangat dan mudah menerima berbagai kebutuhan belajar. Dalam suasana yang menyenangkan pula, siswa akan mampu mengikuti dan menangkap materi pelajaran yang sulit menjadi mudah. Kenyamanan yang didapatkan ketika tertawa akan memberikan kesempatan otak emosi atau memori untuk menyimpan informasi. Baik, sekian tanggapan dari kelompok kami. Daria, apakah bisa diterima jawabannya? Baik, sebelumnya maaf saya baru bisa on cam dan on mic. Saya sangat puas dengan jawaban yang telah diberikan oleh kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih, Daria. Baik, terima kasih Selika telah menanggapi pertanyaan kedua dari Daria Martini. Nah, kemudian langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang ketiga melalui forum diskusi yang telah disediakan pada e-learning dari Dias Anggun Karisma Putri. Mungkin teman yang bersangkutan dapat menyampaikan pertanyaannya kembali pada sesi forum diskusi secara virtual ini. Untuk pertanyaan itu sendiri telah kami rangkum dalam slide presentasi dalam PPT ini. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Oka. Di sini saya ada pertanyaan yaitu pengertian pendidikan kan usaha sadar dan terencana. Dan saya di sini mau bertanya bagaimana jika seseorang yang berpendidikan namun belum memiliki usaha sadar dan peserta didik tersebut juga tidak aktif dalam mengembangkan potensinya tersebut. Terima kasih. Baik, kepada Naswa mungkin dapat memberikan tanggapan dari pertanyaan Dias Anggun Karisma Putri. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Anggun. Mohon izin menjawab. Pada dasarnya seperti yang telah kita ketahui bahwasanya seseorang yang berpendidikan dalam tanda kutip pendidik harus memiliki kompetensi karena dapat mewujudkan tugasnya secara tepat dan efektif. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Kesadaran profesional sebagai pendidik harus dijalankan dan dibangun dengan sepenuh hati dalam diri guru tersebut. Dengan demikian, kesadaran akan tanggung jawab profesi yang dimiliki oleh seorang guru diharapkan dapat mendorong dan untuk memberikan yang terbaik dalam mendidik siswanya. Nah, bagaimana jika pendidik belum memiliki kesadaran tersebut? Jawabannya adalah pendidik berarti belum memenuhi standar kompetensi dalam profesinya, dan tentu saja hal ini akan menyebabkan penurunan kualitas pendidikan dalam suatu kelas sesuai dengan bidangnya, dan tentu saja pendidik ini harus mendapatkan evaluasi mengenai kualitasnya yang dapat dikategorikan dalam berbagai tingkat golongan.
Terkait peserta didik yang tidak aktif dalam mengembangkan potensinya merupakan sebuah fenomena yang sudah tidak biasa lagi. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari kemampuan prinsip diri, proses pembelajaran, hingga faktor pendidik. Oleh karena itu, perlu pemahaman lebih lanjut kepada peserta didik agar mengembangkan potensi yang dimiliki guna memperoleh manfaat dari pembelajaran dan dapat menjadi bekal di masa depan. Dari penjelasan tersebut, apakah dapat diterima, Anggun? Baik, terima kasih. Dapat diterima Naswa dan kelompok 2. Baik, terima kasih Naswa telah memberikan tanggapan atas pertanyaan dari Jess Anggun Karisma Putri. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, pada pertanyaan yang keempat, yaitu dari Made Alan Teja Kurniawan. Mungkin teman yang bersangkutan dapat langsung menyampaikan pertanyaan yang telah kami rangkum pada slide presentasi kali ini secara langsung. Waktu yang tepat, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya, dalam upaya meningkatkan kualitas dalam kehidupan masyarakat, peranan guru yang sebagai pendidik, pengajar, dan pelatih sangat dibutuhkan. Selain itu, di makalah saudara juga tertulis bahwa tenaga pendidik dan kependidikan serta sistem pendidikan yang profesional dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menjadi ujung tombak mengimplementasikan 5 asumsi programatik pendidikan. Jadi, sebuah profesi guru baru dikatakan profesional apabila sudah melalui proses profesi pendidikan dan mendapatkan sertifikatnya. Pertanyaannya, apakah kelompok Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Ya, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Alan atas pertanyaannya. Mohon izin memberikan tanggapan. Nah, sebelum kita memasuki inti dari pertanyaan itu sendiri, bagaimana apakah kami setuju atau tidak, maka perlu diketahui beberapa tahapan yang akan dibahas pada pertanyaan ini. Nah, yang pertama itu mengenai profesionalisme. Nah, pada dasarnya profesionalisme merupakan sikap profesional yang berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok dan bukan sebagai pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka. Nah, seorang profesional mempunyai kebermaknaan ahli atau expert dengan pengetahuan yang dimiliki dalam melayani pekerjaannya. Nah, tanggung jawab atau responsibility atas keputusannya baik intelektual maupun sikap dan memiliki rasa kesejawatan menjunjung tinggi etika profesi dalam suatu organisasi yang dinamis. Nah, seorang profesional memberikan pelayanan pekerjaan secara terstruktur. Hal ini dapat dilihat dari tugas personal yang mencerminkan suatu pribadi yang terdiri dari konsep diri atau self-concept, ide yang muncul dari diri sendiri atau self-ID, dan realita atau kenyataan dari diri sendiri atau self-reality. Nah, merujuk pada pertanyaan berikut ini, pendidik atau yang dapat kita maknai sebagai guru, sebagai pendidik adalah tokoh yang paling banyak bergaul dan berinteraksi dengan para murid dibandingkan dengan personel lainnya di sekolah. Nah, guru bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengkajian, dan membuka komunikasi dengan masyarakat, menggerakkan dan mendorong peserta didik agar semangat dalam belajar, sehingga semangat belajar peserta didik benar-benar dapat menguasai bidang ilmu yang dipelajari. Nah, guru yang memenuhi standar adalah guru yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan memahami benar apa yang harus dilakukan, baik ketika di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, di samping tugas mengajar sebagai tugas pokok seorang guru, ada juga beberapa persoalan atau tugas prinsip yang semua guru harus tahu dan menguasainya sebagai bagian dari tugas seorang guru yang profesional atau dalam tanda kutip pendidik yang profesional. Nah, adapun pada dasarnya, persoalan di atas dapat membebani tugas guru karena tidak terkait langsung dengan tugas mengajarnya. Akan tetapi, jika dicermati, ternyata tugas-tugas tersebut ada kaitannya dengan ketertiban dan kerapian tugas guru. Nah, melalui program sertifikasi guru atau yang dapat kita kenal dengan PPG, nantinya guru-guru yang profesional dapat dibentuk agar dapat mengemban tugas dengan baik. Nah, dalam upaya mewujudkan guru profesional, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama yaitu dari segi konsistensi. Nah, kepada standarisasi profesi guru sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan segala konsekuensinya, maka seorang pendidik harus konsisten dalam mengemban tugas dan amanatnya itu sendiri. Yang kedua yaitu mewujudkan pembinaan profesi guru sebagai siklus yang berkesinambungan dan saling mendukung, mulai dari prajabatan, proses rekrutmen, dan pembinaan guru dalam jabatan. Yang ketiga yaitu melakukan penyempurnaan manajemen pengelolaan guru sesuai dengan karakteristik atau sesuai dengan bidang yang dikuasainya.
Yang keempat yaitu mewujudkan sinergi guru dan tanggung jawab guru melalui sistem sertifikasi profesi dari pendidik itu atau PPG. Nah, dalam intinya, dengan demikian, saya setuju terkait pentingnya pendidikan profesi dalam konteks ini yang kita kenal sebagai PPG bagi seorang pendidik guna menjadi tenaga pengajar yang profesional. Nah, karena sudah tidak biasa lagi saat ini, banyak pendidik seperti yang kita ketahui yang telah mengajar di suatu institusi pendidikan hanya dikarenakan dari proses rekrutmen atau mempunyai orang dalam. Nah, dengan merujuk pada permasalahan ini, tentu saja seorang pendidik yang belum memiliki sertifikasi atau sebatas sarjana pendidikan yang telah direkrut melalui orang dalam akan berpengaruh terhadap bagaimana proses pembelajaran dan hasil pembelajaran yang akan dihasilkan melalui kemampuan peserta didik itu sendiri. Nah, dengan demikian, bahwasanya penting bagi seorang pendidik mempunyai sertifikat melalui suatu proses bagaimana menempuh pendidikan, profesi pendidikan, atau yang dapat kita kenal sebagai PPG. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya tenaga pendidik yang profesional itu harus melalui proses dari program pendidikan itu sendiri atau proses pendidikan yang kita kenal dengan sebutan PPG. Nah, karena seperti yang telah kita ketahui, jika seorang pendidik yang hanya mengandalkan dari orang dalam, maka mungkin kita tidak mengetahui atau bagaimana kemampuan dari seorang pendidik itu sendiri. Apakah pendidik itu telah menguasai bidangnya atau belum? Nah, hal ini dapat kita saksikan pada peserta didik apakah menguasai bidang yang dikaji oleh pendidik itu sendiri ataupun masih belum menguasai dari bidang yang diajarkan oleh pendidik itu sendiri. Baik, mungkin dari penjelasan yang panjang lebar ini dapat kami simpulkan bahwa kami setuju dengan bagaimana sebaiknya profesi guru yang profesional itu harus mengikuti tahapan dalam profesi sesuai dengan pendidikan itu sendiri atau yang kita kenal dengan program PPG. Baik, mungkin itu saja tanggapan dari kelompok kami. Kepada Made Alan Reja Kurniawan, apakah jawaban kami dapat diterima atau mungkin ada beberapa hal yang masih belum dipahami? Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas jawaban yang panjang lebar tadi bahwa Anda kesimpulan itu setuju terhadap PPG ini dalam proses profesionalitas dalam tenaga pendidik dalam mengajar. Terdapat satu kasus yaitu di mana guru yang mengikuti sertifikasi itu terkadang lebih tergiur oleh gaji dan intensif yang akan diperoleh setelah mendapatkan sertifikat pendidik, yaitu tergiurnya dalam mengikuti PPG ini karena mendapatkan gaji dan intensif yang tinggi. Bagaimana pendapat Anda tentang kasus tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Alan. Mohon izin menanggapi bahwasanya seperti yang mungkin Alan telah sampaikan bahwasanya masih terdapat oknum pendidik yang mengikuti program sertifikasi guru ini atau profesi ini hanya untuk memperoleh tunjangan atau intensif yang lebih tinggi. Jadi kami perlu luruskan bahwasanya melalui proses sertifikasi pendidik ini bertujuan untuk bagaimana membentuk dari karakter pendidik agar dapat memahami bagaimana dapat mengikuti alur pendidikan, proses pembelajaran, dan dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Nah, tentu saja jika masih ada oknum yang mengikuti program sertifikasi pendidik ini hanya dikarenakan melalui intensif yang ditawarkan, maka bahwasanya kami dapat menyimpulkan bahwa pendidik tersebut masih belum memenuhi dari kompetensi pendidik. Nah, pada dasarnya pendidik itu merupakan suatu wadah yang akan memfasilitasi bagaimana peserta didik dapat memahami dan dapat menguasai bidang pendidikan sesuai dengan bidang dari pendidik itu sendiri. Nah, tentu saja jika masih ada oknum pendidik yang mengikuti sertifikasi pendidikan profesi ini atau PPG, maka dapat kami simpulkan bahwa pendidik tersebut masih belum memiliki
prinsip berdasarkan pemenuhan kompetensi dari seorang pendidik dalam dunia pendidikan. Baik, mungkin itu saja tanggapan dari kami. Mungkin Sheila atau Shelika dan Naswa ingin memberikan tambahan dari tanggapan yang telah saya sampaikan. Tidak, Oka. Tidak, Oka. Baik, Tidak. mungkin itu saja tanggapan dari kelompok kami. Apakah Alan dapat diterima tanggapan dari kami, atau mungkin ada beberapa tanggapan yang masih perlu dijelaskan lagi? Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Saya terima. Sekali lagi terdapat suatu kasus ini ya, di mana kalau di bidang di profesi dokter itu, di mana dokter itu dinaungi oleh suatu organisasi yang bernama IDI, yaitu Ikatan Dokter Indonesia, yang di mana memiliki aturan yang tegas. Misalnya apabila ada seseorang dokter yang melakukan tindakan malpraktek, maka izin dokter tersebut bisa ditangguhkan. Nah, namun pada profesi guru, apakah bisa hal tersebut dilakukan? Misalnya seorang guru yang tidak profesional dalam mengajar. Jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Alan atas pertanyaannya. Mungkin dalam dunia institusi dari dokter itu sendiri, baik ID, di sini dari profesi guru juga memiliki suatu institusi yang dinamakan sebagai IGI atau Ikatan Guru Indonesia. Nah, jadi perlu diketahui bahwasanya setiap profesi pasti memiliki institusi yang memiliki tata tertib dalam pelaksanaan sesuai dengan jabatan yang disediakan. Nah, adapun pertanyaannya yaitu apakah dalam profesi guru ini dimungkinkan bagi seorang pendidik yang tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh suatu sanksi atau hal lainnya. Jadi kami di sini jelaskan bahwasanya hal itu dapat terjadi bagaimana jika seorang pendidik tersebut menyalahi wewenang atau menyalahi aturan yang ada dalam institusi yang telah disediakan. Nah, misalnya dalam pelaksanaan pembelajaran mungkin masih terdapat beberapa tenaga pendidik yang hanya memberikan pembelajaran secara singkat dan membebankannya kepada peserta didik itu sendiri. Nah, mengenai dari tidak profesionalnya seorang pendidik, mungkin dapat kita lihat dari bagaimana sikap pendidik itu sendiri. Pada saat ini terdapat pendidik yang mungkin sudah memiliki gelar yang sangat tinggi, akan tetapi masih rendah dalam segi etika, baik itu dalam kesehariannya maupun dalam etika berbicaranya. Nah, tentu saja hal ini jika didukung dengan bukti yang kuat atau berdasarkan beberapa aduan yang terdapat baik dari peserta didik atau sesama pendidik, maka seorang pendidik yang menyalahgunakan dari aturan itu sendiri atau melenceng dari wewenang yang telah ada, maka dapat dikenakan sanksi baik itu berupa teguran hingga sanksi yang kuat dalam bentuk peradilan, dan hingga pada ujungnya itu dari segi jabatan profesi guru akan dicabut dari pemerintah yang berkepentingan. Baik, mungkin itu saja tanggapan dari saya. Mungkin teman atau rekan saya Shelika dan Naswa dapat memberikan tambahan mengenai tanggapan dari saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tidak, Oka. Baik, sekian tanggapan dari kelompok kami. Apakah Alan dapat diterima atau mungkin ada beberapa yang masih belum dipahami? Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah puas. Ya, sekian. Baik, terima kasih Alan atas pertanyaannya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kelima dari forum diskusi yang telah disediakan pada e-learning, yaitu dari Nurul Maulidia. Baik, kepada teman yang bersangkutan mungkin dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung dan telah kami rangkum dalam slide presentasi kali ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Oka. Izin bertanya, dilihat dari esensial pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia yang menjadi pedoman. Apa yang terjadi jika pedoman tersebut tidak terlaksana? Terima kasih.
Baik, terima kasih Nurul Maulidia atas pertanyaannya. Mungkin dari pertanyaan ini akan ditanggapi oleh rekan saya, yaitu Selika. Waktu dan persilakan. Baik, terima kasih Nurul Maulidia. Izin untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan tersebut. Dapat kita ketahui bahwa pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia, yang mana pendidikan adalah proses membantu mengembangkan potensi peserta didik yang bertujuan untuk menghidupkan rasa keprimanusiaan peserta didik di masa depan. Dan apabila hal tersebut tidak terlaksana dengan baik, maka tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Jika pendidikan berorientasi pada persiapan masa depan dan bukan pada kemanusiaan manusia, maka pendidikan dapat menjauhkan manusia dari kemanusiaannya. Ketidaktahuan ini dapat menyeret manusia pada kekhawatiran terus-menerus, tak berujung hingga ia sendiri kehilangan arah, bahkan kehilangan kemanusiaannya. Seorang mahasiswa yang telah meraih kesarjanaannya dengan sangat memuaskan dan lengkap dengan sertifikat keahlian yang dapat membuatnya seakan siap menghadapi masa depan, melamar pekerjaannya yang sesuai dengan keahliannya. Sekian, apakah jawaban saya dapat diterima, Nurul Maulidia? Bisa diterima, Sheila. Terima kasih. Baik, mohon izin untuk menambahkan jawaban dari Selika. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya jika suatu pedoman tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka hal ini akan berpengaruh tentang bagaimana tujuan yang akan dicapai. Nah, tentu saja jika pedoman tersebut sudah rusak, maka tujuan dari pendidikan itu sendiri tidak akan mungkin tercapai. Dengan demikian, maka diperlukan pengkajian yang lebih dalam mengenai pedoman itu sendiri, baik dari segi dasar hingga prinsip yang dicantumkan dalam pedoman itu sendiri, agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Baik, mungkin dari rekan saya Naswa ingin menambahkan jawaban, baru saya persilakan. Tidak, Oka. Baik, terima kasih. Mungkin dalam forum diskusi yang telah disampaikan pada e-learning, di sini kami telah memperoleh 5 pertanyaan yang telah kami bahas pada forum diskusi secara virtual ini. Nah, yang pertama itu yaitu dari Inengah Aryasa Kusuma dengan NIM 2213041016. Kemudian yang kedua itu ada dari Ketaria Martini dengan NIM 2213041020. Yang ketiga ada dari Dias Anggun Karisma Putri dengan NIM 2213041025. Kemudian yang keempat ada dari Made Alan Reja Kurniawan dengan NIM 2213041018. Dan yang terakhir yaitu dari Nurul Maulidia dengan NIM 22130410. Diberikan pertanyaan pada forum diskusi kali ini. Semoga materi presentasi yang telah kami sampaikan pada minggu lalu mengenai 5 asumsi programatik pendidikan dan berupa pertanyaan yang telah kami bahas pada forum diskusi kali ini dapat bermanfaat dan ilmu tersebut dapat dipetik dan diterapkan dalam pelaksanaan kehidupan perkuliahan ke depannya. Baik, di sini setelah berlangsungnya dari forum diskusi kali ini, kami di sini ingin memperoleh evaluasi dari teman-teman tentang jalannya dari forum diskusi kali ini. Baik kepada teman-teman yang ingin memberikan evaluasi, baik itu dari jalannya forum diskusi kali ini, waktu dan saya persilahkan dapat menggunakan fitur raise hand yang ada pada aplikasi Zoom ini. Baik, terima kasih. Baik, kepada Made Alan Reja Kurniawan, waktu dan saya persilakan untuk memberikan evaluasi mengenai jalannya forum diskusi pada 10 Oktober 2022 mengenai materi 5 asumsi programatik pendidikan. Baik, ini terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sebelum masuk di evaluasi ya, karena waktunya masih lumayan banyak, ini sekitar 30 menitan. Jika masih ada teman-teman yang memiliki pertanyaan tentang materi 5 asumsi programatik pendidikan ini, silakan bertanya ya, karena waktunya ini masih banyak. Apakah kelompoknya Oka masih sanggup untuk menjawabnya? Jika ada pertanyaan.
Baik, kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, langsung saja bisa menggunakan fitur raise hand. Jadi di sini kami dari kelompok 2 siap untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan teman-teman. Oke, kepada teman-teman waktu dan tempat persilahkan. Baik, mohon izin bertanya Alan, untuk estimasi waktu yang telah berlangsung pada forum diskusi ini sudah berlangsung berapa menit? Ya, tinggal jam 10 kita tutup pertanyaannya, yaitu terdapat evaluasi 10 menit, setelah itu penutupan. Baik, kepada teman-teman yang mungkin masih mempunyai pertanyaan akan tetapi belum dapat menyampaikan pada forum diskusi di e-learning, dapat memberikan pertanyaannya secara langsung pada Zoom kali ini, agar kita juga dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:48 menit. Dan pembelajaran akan ditutup pada pukul 10 WITA. Baik, mungkin di sini saya kepada Alan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kembali ya, terkait materi ini, yaitu tentang keprofesionalitas seorang tenaga pendidik yang setelah mendapatkan sertifikasi dalam mengajarnya. Terkait dengan pertanyaan ketiga yang tadi, itu di mana sertifikat profesional guru ini tersebut dapat saja dicabut, seperti yang dikatakan Oka tadi, dapat dicabut apabila guru tidak mengajar dengan profesional lagi. Selain itu juga dengan tidak mengajar profesional ini akan dapat melanggar yang namanya kode etik dari organisasi PGRI. Pemberian sanksi ini juga harus bersifat objektif dan tidak ada diskriminasi dari pihak lain. Saya ingin bertanya, apakah dalam pemberian sanksi ini yang dibilang bahwa bersifat objektif dan tidak diskriminasi, apakah bisa ditanggungjawabkan dengan sifat tersebut? Atau dalam pemberian sanksi ini terdapat praktik kolusi dan nepotisme dalam pemberiannya? Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Alan. Mohon izin memberikan tanggapan. Jadi, seperti yang telah dipertanyakan, apakah dalam pemberian sanksi kepada seorang pendidik tersebut berlangsung tanpa adanya diskriminasi ya. Jadi perlu diketahui bahwasanya hal tersebut tergantung kembali kepada pelanggaran yang telah dilakukan oleh pendidik itu sendiri. Nah, mengenai dari pemberian sanksi itu sendiri dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah yang memiliki kepentingan. Nah, hal ini tentu saja yang telah kita ketahui bahwa sistem hukum di Indonesia bersifat terbuka, bersih, dan tidak memihak, sesuai dengan pasal yang telah disediakan mengenai kebebasan atau keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia di depan hukum. Nah, perlu diketahui bahwasanya tergantung dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh seorang pendidik, baik itu bersifat ringan, sedang maupun berat tersebut, dapat memperoleh sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Nah, hal ini kemudian dapat dipertanggungjawabkan melalui lembaga atau wadah hukum yang menaungi tentang bagaimana sebaiknya, apakah dari sertifikasi pendidik itu sendiri dapat dicabut atau melalui hanya berupa teguran atau melalui surat peringatan. Nah, tentu saja dapat dijelaskan bahwasanya dalam pemberian sanksi itu sendiri tidak bersifat diskriminasi dikarenakan atau tidak bersifat objektif dikarenakan bagaimana ketentuan yang telah ada, yaitu kemerataan atau keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia di depan hukum. Nah, akan tetapi juga kita tidak bisa pungkiri bahwasanya mungkin masih terdapat segi diskriminasi, baik itu dari lembaga hukum yang telah kita ketahui pada saat ini, yang sangatlah tidak kondusif, baik dari segi polisi ataupun lembaga hukum yang lainnya. Tetapi dapat kami sampaikan bahwasanya sebaiknya dalam pemberian sanksi itu sendiri sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan dan tidak memihak atau tidak memandang dari
asalnya mana atau tidak bersifat diskriminasi dan lebih objektif pada pelanggaran yang telah dilakukan. Baik, mungkin rekan saya yaitu Silika atau Najwa dapat memberikan tambahan dari tanggapan yang telah saya sampaikan. Waktu yang saya persilahkan. Tidak ada, Kak. Baik, mungkin itu saja tanggapan dari kami. Pada Alan, apakah dapat diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya akan tanggapi sedikit lagi ya. Memang benar katanya Oka, yaitu di mana pada pemberian sanksi itu harus objektif dan tidak ada penekanan atau diskriminasi dari pihak lain. Sedangkan kita ketahui sekarang Indonesia ini bisa disebut sebagai negara kapitalis, yaitu di mana negara yang inginnya uang saja. Sehingga praktik kolusi dan nepotisme itu marak terjadi di mana-mana. Sampai pemberian hukum pun pasti terjadi tragedi kolusi dan nepotisme ini. Apalagi dalam pemberian sanksi ini, bagaimana lembaga hukum disogok dengan uang, karena matanya uang saja. Kita tidak munafik, kita ini manusia, kita memerlukan uang untuk hidup. Tapi dalam pemberian hukum itu, kan kita harus di mana sama rata. Terkait yang dibilang oleh Oka tadi, sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana hukum itu sama rata. Tidak ada yang namanya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak memandang uang, material. Tapi karena orang-orang yang di lembaga hukum itu, dalam pemberian sanksi itu, masih terdapat beberapa, tapi tidak semuanya ya, tapi beberapa yang masih otaknya kapitalis, yaitu di mana hanya uang saja yang dipikirkan. Di mana nanti pada saat pemberian sanksi ini, yang merasa profesi gurunya melanggar kode etik itu, akan memberikan segenap uang kepada pemberian sanksi hukum itu, maka di situ terdapat pengurangan dalam pemberian sanksi. Kita dapat lihat-lihat juga di berita-berita tentang masalah kolusi dan nepotisme ini yang terjadi di Indonesia yang masih marak. Jadi kita sebagai dalam pemberian sanksi ini kita harus objektif, di mana lembaga hukumnya harus terpercaya, tidak adanya pihak lain yang campur tangan dalam pemberian hukum ini, sehingga kualitas pendidikan akan terus maju. Karena jika ada profesi guru yang masih tidak profesionalitas dalam mengajar, itu sangat berpengaruh sekali dalam kualitas pendidikan kita yang akan datang. Sekian tanggapan saya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Alan. Mungkin kita juga semuanya di sini mengharapkan tentang bagaimana adanya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, apalagi saat ini juga dari Bapak Nadiem Makarim juga telah mencanangkan berbagai program yang sangatlah bagus dalam untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Nah, dengan demikian kita juga sebagai mahasiswa seharusnya juga berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan serta mendukung dari program yang telah dicanangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan itu sendiri. Baik, dikarenakan waktu tersisa 4 menit, jadi langsung saja kita masuk ke sesi evaluasi kepada teman-teman. Jadi di sini kami berharap semua teman-teman dapat menyampaikan tanggapannya terkait jalannya diskusi kali ini, karena alangkah baiknya kami di sini dapat mengetahui apa ada kendala dalam forum diskusi kali ini, dan teman-teman juga dapat menyampaikannya sehingga kami dapat memperbaiki kualitas bagaimana diskusi selanjutnya akan berlangsung. Baik, kepada teman-teman kami harapkan semuanya dapat memberikan partisipasi dalam sesi evaluasi kali ini, dapat menggunakan fitur raise hand yang ada pada Zoom. Waktu dengan saya persilahkan, dikarenakan waktu sudah tertinggal, ada tersisa 3 menit lagi. Baik, kepada teman-teman, kami persilakan untuk memberikan tanggapan berupa jalannya forum diskusi kali ini, baik itu berupa saran ataupun kritik yang dapat membangun kami dalam menyampaikan diskusi atau kualitas forum diskusi selanjutnya menjadi lebih baik. Jadi harapan kami yaitu teman-teman semuanya dapat memberikan pendapatnya ya, dapat menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom. Waktu dan saya persilahkan.
Baik, mungkin di sini teman-teman masih belum dapat menyampaikan aspirasinya, dan di sini kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan adapun saran kepada teman-teman mengenai forum diskusi yang akan berlangsung minggu depan juga melalui kelompok 3. Jadi kami harapkan kepada teman-teman agar semuanya itu dapat berpartisipasi dalam forum diskusi kali ini tentang bagaimana keberanian teman-teman dalam menyampaikan pandangannya. Baik, Ketua Martini, waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Oka. Sebelumnya sedikit saja dari saya, masukan saya yaitu sebenarnya dalam forum diskusi ini kelompok Anda sudah sangat baik dalam penyampaian materi maupun dalam memberikan jawaban. Tetapi saran saya jika pada saat memberikan jawaban itu berhati-hati atau jangan terlalu cepat-cepat, karena saya jika ingin mencatat pun tinggalan terlalu cepat dalam pembacaannya. Sekian, terima kasih Oka. Baik, terima kasih dari atas sarannya. Untuk jika teman-teman yang ingin mencatat, nanti kami juga akan menyediakan notulen dari jalannya forum diskusi kali ini berupa catatan mengenai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu sendiri. Dapat nanti kami share di WA grup kelas. Baik, mungkin kepada teman-teman yang lain yang ingin memberikan tanggapan baik berupa saran dan kritik dapat disampaikan pada forum diskusi kali ini. Jadi harapan kami forum diskusi selanjutnya itu dapat berjalan lebih dua arah lagi atau tidak terpaku hanya kepada beberapa orang saja atau beberapa penanya saja. Dan kami harapkan kepada seluruh teman-teman dapat memberikan pertanyaan tentang hal ini dapat berguna kepada teman-teman untuk memahami bagaimana materi yang telah kami sampaikan pada minggu yang lalu. Jadi kepada teman-teman, berani berbicara, jangan takut untuk menyampaikan aspirasinya. Karena di sini juga kita sebagai mahasiswa masih perlu banyak proses pembelajaran yang memanusiakan kita sendiri. Baik, kepada Alan dan Kurniawan, baru saya persilakan. Baik, karena mata kuliah wawasan kependidikan ini kan ditutup pada selesainya pada jam 10.20 ya. Nah, karena tadi Oka tadi dapat bicara bahwa dia menulis notulennya, jalannya diskusi ini bisa dibacakan sekitar estimasi waktu 5 menit ya, bacakan hasil diskusinya yang tadi itu. Kan tadi sudah dicatat ya hasil diskusinya? Baik, sudah Alan. Ya. Baik, estimasi waktu ya untuk penyampaian notulen. Oke. Waktunya 5 menit ya. Baik, Alan. Baik, mengenai rangkuman dari forum diskusi kali ini, seperti yang telah kita ketahui, kita telah melalui 5 pertanyaan itu sendiri. Adapun berbagai rangkuman itu sendiri adalah sebagai berikut. Baik, kepada teman-teman yang mungkin ingin mencatat, kami persilahkan. Nah, dari pertanyaan yang pertama, yaitu dari Tengah Arya Kusuma, yaitu adapun rangkuman yang dapat kami sampaikan bahwasanya Indonesia itu telah menerapkan wajib belajar selama 12 tahun. Akan tetapi, hal ini tidak menjadi patokan bagi kita sendiri, bahwasanya mengikuti pendidikan itu hanya berlangsung 12 tahun saja. Alangkah baiknya, kita semua dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Hal ini akan berguna untuk jalannya kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi perlu digarisbawahi bahwasanya mungkin Indonesia menerapkan wajib belajar selama 12 tahun ini untuk bagaimana kualitas sumber daya manusia dari Indonesia itu sendiri melek akan dunia pendidikan secara dasarnya,
dan dapat mengembangkan kualitas pendidikannya di perguruan tinggi atau jenjang yang lebih tinggi lagi. Kemudian pada pertanyaan yang kedua, yaitu dari Ahmad ini, mengenai beberapa metode yang dapat disampaikan, yaitu agar jalannya suatu pembelajaran di dalam kelas tidak berlangsung secara membosankan dan dapat mengefisiensikan waktu. Mungkin di sini kami dapat memberikan beberapa tanggapan, yaitu mengenai dari metode-metode yang dapat disampaikan. Nah, yang pertama itu yaitu dari kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana hal ini seorang pendidik dapat mengurutkan pembelajaran secara tersistematis atau secara sistematis, yaitu dari jalannya hingga akhir dari pembelajaran itu sendiri dapat berlangsung dan mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua itu tentang penyampaian informasi. Nah, perlu diketahui bahwasanya mungkin saat ini masih terdapat pendidik yang menyampaikan informasinya secara formal atau terlalu formal, yaitu dan bersifat satu arah saja tanpa didukung oleh sesi diskusi dari peserta didik itu sendiri. Nah, alangkah baiknya seorang pendidik harus dapat menyampaikan informasi dengan sebaik mungkin dan dapat mencapai tujuan itu sendiri dengan dapat melibatkan peserta didik mengikuti pembelajaran dan suasana pembelajaran di kelas pun dapat berlangsung dengan nyaman dan peserta didik pun juga senang dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga yaitu dari partisipasi peserta didik. Nah, mungkin saat ini juga kita tidak bisa pungkiri bahwasanya masih terdapat peserta didik yang tidak ingin mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, yang pertama itu dari prinsip dari individu itu sendiri, bahwasanya yang mungkin dari peserta didik itu sendiri tidak ingin menyampaikan atau tidak ingin mengembangkan potensi yang ada. Yang kedua itu juga berpengaruh dari pendidik. Nah, bagaimana pendidik itu dapat menjadi suatu wadah yang baik dalam mengembangkan potensi besar dari tanda kutip, yaitu partisipasi peserta didik. Nah, mungkin di sini peserta didik juga dalam mengikuti pembelajaran itu bergantung kepada bagaimana pendidik itu menyampaikan materinya. Nah, mungkin di sini kami dapat sampaikan bahwasanya peserta didik dari pendidik itu penting mengetahui bagaimana karakteristik dari peserta didik yang diajarkan. Dengan demikian dapat mendukung bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung dengan efektif dan efisien dan tentu saja tidak membosankan. Kemudian yang ketiga itu yaitu dari pertanyaan Jess Anggun Karisma Putri. Nah, adapun rangkuman yang dapat kami sampaikan yaitu bahwasanya bagaimana jika seseorang tersebut dalam tanda kutip pendidik masih belum memiliki usaha sadar. Nah, perlu diketahui bahwasanya jika seorang pendidik merupakan suatu wadah yang dapat menaungi dan dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Akan tetapi jika seorang pendidik masih belum memiliki usaha sadar, maka dapat disimpulkan pendidik tersebut belum memenuhi standar kompetensi dari profesi yang dinaungi itu sendiri. Dan bagaimana juga peserta didik juga tersebut jika tidak aktif dalam mengembangkan potensinya. Nah, hal ini dapat difasilitasi oleh pendidik, baik itu dari pendekatan ataupun dari pertanyaan yang diajukan kepada peserta didik tentang bagaimana kendala yang dialami dan bagaimana potensi yang mungkin dapat dikembangkan dari peserta didik itu sendiri, sehingga peserta didik juga dapat mengembangkan potensi yang ada sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian merujuk pada pertanyaan yang keempat dari Made Alan Reza Kurniawan, yaitu mengenai pentingnya sertifikasi pendidik dalam tanda kutip, yaitu program profesi guru atau PPG ini. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya seorang pendidik itu saat ini dianjurkan untuk mengikuti sertifikasi profesi atau yang dapat kita kenal dengan PPG ini. Nah, hal ini akan dapat bermanfaat baik tentang bagaimana pendidik itu sendiri tidak hanya dalam proses pembelajaran yang berlangsung secara berlangsung secara membosankan, akan tetapi juga terdapat beberapa
pelajaran atau pembelajaran yang dianjurkan dalam mengikuti profesi pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, bagi seorang pendidik dianjurkan untuk mengikuti sertifikasi profesi atau yang tidak kenal dengan PPK untuk meningkatkan profesionalismenya. Kemudian pertanyaan yang kelima yaitu dari Nurul Maulidia. Nah, yaitu mengenai dari pedoman yang tidak terlaksana dengan baik, perlu kita garis bawahi bahwasanya sebuah sistem itu didasari atas pedoman. Nah, jika pedoman itu sendiri saja tidak berlangsung secara baik atau berantakan, maka dalam pencapaian tujuan itu sendiri juga akan terkendala dikarenakan pedoman tersebut tidak jelas. Dengan demikian diperlukan sebuah pengkajian tentang bagaimana pedoman itu sendiri dapat disusun secara baik, kemudian mengikuti prosesnya, dan pada akhirnya akan dapat mencapai tujuan dalam tanda kutip pada pertanyaan kali ini, yaitu tujuan pendidikan. Dan juga tadi terdapat beberapa dari tanggapan dari Made Alan Reza Kurniawan tentang bagaimana jalannya pemberian sanksi pada pendidik itu juga dipengaruhi dan hendaknya tidak berlangsung secara diskriminatif dan mengarah objektif pada sanksi atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pendidik tersebut. Dan selanjutnya juga diharapkan kepada lembaga hukum yang menaungi bahwasanya ketika pemberian sanksi tersebut berlangsung secara terbuka dan bersih. Dengan demikian, adapun dari pemberian sanksi itu sendiri akan berlangsung secara objektif dan pada akhirnya akan menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Baik, mungkin itu saja notulensi yang dapat kami sampaikan pada forum diskusi kali ini. Baik, dikarenakan mungkin di sini teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan mengenai notulensi kali ini agar dapat kami sampaikan lebih lanjut, atau teman-teman juga sudah memahami maksud dari yang kami sampaikan tadi. Teman-teman dapat mengatakan pas apabila teman-teman telah memahami notulensi yang telah kami berikan. Mas Oka. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman. Berhubung waktu tertinggal atau tersisa 10 menit lagi, jadi seperti yang telah kami sampaikan tadi, yaitu bagaimana teman-teman kami harapkan dalam memberikan saran atau kritik mengenai jalannya diskusi kali ini, dari jalan awalnya presentasi, dari perkenalan, penyampaian forum diskusi itu sendiri, kami harapkan teman-teman dapat memberikan tanggapannya mengenai jalannya presentasi ini, baik berupa saran dan kritik. Mungkin untuk penyampaian dari alur saran dan kritik ini dapat kami berikan estimasi waktu selama 5 menit, dimulai dari sekarang. Waktu dapat saya persilahkan. Dapat menggunakan fitur raise yang ada pada aplikasi Zoom ini. Terima kasih. Baik, mungkin teman-teman di sini sudah merasa pas akan jalannya presentasi kali ini. Jadi terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah meluangkan waktunya dan ikut, terutama kepada teman-teman yang berpartisipasi dalam sesi diskusi kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak, karena tanpa teman-teman forum diskusi kali ini tidak akan berjalan dengan lancar. Dan di sini kami juga, saya mewakili kelompok 2, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yaitu Selika dan Naswa yang telah bekerja sama dalam menyukseskan forum diskusi kali ini. Kepada teman-teman baik itu Dengar, Alan, Dias Anggun, Daria dan Nurul, terima kasih atas pertanyaannya. Dan kepada teman-teman yang lain, terima kasih telah mengikuti dan berpartisipasi dalam menyukseskan forum diskusi kali ini. Harapan kami teman-teman yang lain juga dalam forum diskusi ke depannya dapat berperan aktif, baik itu memberikan pertanyaan, memberikan tanggapan, ataupun memberikan saran dan kritik mengenai jalannya presentasi kali ini. Baik, berhubung waktu tersisa 8 menit, jadi di sini kami ingin untuk masih mengasah
konsentrasi dari teman-teman, kami di sini ingin menunjuk salah satu teman-teman, yaitu mungkin dapat memberikan bagaimana rangkuman hasil belajar yang diperoleh pada forum diskusi kali ini, atau mungkin juga terdapat kendala mengenai jalannya diskusi kali ini. Baik, mungkin untuk pemanduan berikutnya dapat disampaikan oleh rekan saya, yaitu Selika. Oke, baik, Oka. Nah, saya akan menjawab. Jadi, di sini Baik, mohon izin untuk mengambil alih. Jadi di sini kami ingin partisipasi dari teman-teman, yaitu jadi di sini kami ingin mengetahui tingkat konsentrasi dan pemahaman dari jalannya forum diskusi kali ini. Mungkin teman-teman dapat memberikan apa saja yang ingin disampaikan dan manfaat dari forum diskusi kali ini mungkin kepada teman saya, yaitu jadi di sini kami bersihkan dulu ya bahwasanya tidak terdapat bagaimana itu kami memberatkan teman-teman, akan tetapi kami ingin jalannya diskusi kali ini dapat berjalan dengan lebih lancar lagi, dan kami ingin kepada teman-teman yaitu seberapa besar tingkat pemahamannya mengenai jalannya forum diskusi kali ini. Baik, mungkin Daria dapat menyampaikan mungkin apa saja yang dapat ilmu yang diperoleh dari forum diskusi kali ini sesuai dengan pemahaman Daria itu sendiri, dan mungkin Daria juga dapat memberikan, kami harapkan, kritik yang membangun yaitu mengenai jalannya presentasi kali ini. Baik Daria, waktu itu saya persilakan. Baik, terima kasih Oka. Dari jalannya diskusi hari ini, saya dapat menemukan bahwa semua teman-teman di sini bisa berpartisipasi, tapi sayangnya ada beberapa teman yang memang mungkin masih belum terlalu memahami, tapi tidak bisa berbicara atau tidak mau mengatakan kalau dia tidak mampu di hari ini. Selain itu juga, dari diskusi hari ini, karena kendala HP saya layarnya hitam, jadi tidak terlalu bisa melihat apa yang Anda presentasikan ya. Ya mungkin karena HP saya memang sedang blank. Jadi untuk kritik dan saran tidak ada, karena tadi saya sudah mengikuti di evaluasi, cuma itu aja. Jadi sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Daria. Berhubung waktu tersisa 5 menit lagi, jadi di sini kami dari kelompok 2 dengan saya Ika Dewa Kapaina Putra bersama rekan saya yaitu Selika Dinda Muktibriani dan Naswa Faya Asahra mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman kelas 1B Pendidikan Biologi yang telah meluangkan waktu dan ikut menyukseskan forum diskusi mengenai materi 5 asumsi programatik kali ini. Kami mohon maaf atas mungkin terdapat kesalahan kata atau terdapat kekeliruan yang telah kami sampaikan pada diskusi kali ini. Kami sekali lagi kami tidak ada bermaksud untuk mungkin menyinggung siapapun, dan semoga harapan kami teman-teman dapat memperoleh manfaat dari forum diskusi 5 asumsi programatik pendidikan guna untuk melanjutkan ke pokok bahasan lainnya. Jadi terima kasih kepada teman-teman. Apabila terdapat kesalahan kata, saya Ika Dewa Kapaina Putra mewakili teman saya yaitu Selika Dinda Muktibriani dan Naswa Faya Asahra dari kelompok 2 materi 5 asumsi programatik pendidikan mengucapkan mohon minta maaf apabila ada kesalahan kata dan mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah berpartisipasi dan menyukseskan forum diskusi kali ini. Semoga dalam forum diskusi kedepannya dapat berlangsung lebih lancar dan lebih interaktif lagi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada forum diskusi kali ini. Terima kasih. Saya tutup dengan salam Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam harmoni.
Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Maria Alan Reja Kurniawan selaku koordinator dari kelas 1B Pendidikan Biologi. Terima kasih. Baik, Oka bisa ditutup share screen-nya terlebih dahulu. Baik, Alan. Baik, tadi sudah selesai sesi diskusi pada mata kuliah wawasan kependidikan, materi 5 asumsi programatik pendidikan. Ya, karena waktu sudah selesai, kita akan tutup sesi diskusi ini. Sebelum itu kita berdoa supaya apa yang kita dapat dari pembelajaran hari ini semoga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum itu kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, seluruh mahasiswa kelas 1B Pendidikan Biologi yang sudah partisipasi dalam sesi diskusi kali ini. Kami mohon maaf jika ada salah kata, walaupun kita makhluk sempurna dari Tuhan, kita tidak bisa berbuat sesempurna Tuhan tersebut. Baik, penutup saya ucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni.